Pemirsa, polisi merilis hasil autopsi sebab kematian mahasiswa UNS Solo, Gilang Endi Saputra, yang meninggal saat mengikuti diklat SAR Resimen Mahasiswa hari Minggu lalu. Dari hasil autopsi terungkap, Gilang Saputra meninggal akibat kekerasan tumpul, sehingga korban mati lemas. Kapolresta Surakarta, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan, terdapat tindak pidana kekerasan yang dialami Gilang. Dari temuan ini, penyidik akan meminta keterangan ahli untuk memperkuat bukti. Hasil otopsi yang dilakukan oleh tim kedokteran forensik pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 di Rumah Sakit Muardi, Kota Surakarta terhadap jenazah adik kita Gilang Endi Saputra, yang mana dari hasil otopsi disimpulkan bahwa penyebab atau sebab kematian adalah adanya luka yang diakibatkan atau akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan mati lemas. Tim kembali akan melakukan pemanggilan terhadap beberapa saksi, termasuk ahli yang akan kita lakukan pemeriksaan di minggu depan, termasuk beberapa panitia untuk mendalami hasil otopsi yang sudah kita terima pada hari Jumat kemarin. Ya pemirsa, kita gali lebih dalam lagi soal hasil autopsi sebab kematian mahasiswa UNS Gilang Endi Saputra saat ikut diklat SAR Menwa. Sudah bergabung Kapolresta Surakarta, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak. Selamat petang Pak Ade. Assalamualaikum, selamat petang Mbak. Waalaikumsalam Pak Ade. Pak, apa sebenarnya kekerasan tumpul yang membuat korban ini mati lemas, Pak? Jadi pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 pukul 11.00 tim penyidik Satreskrim Polresta Surakarta telah menerima hasil otopsi dari tim kedokteran forensik Rumah Sakit Bayangkara Bidokes Polda Jawa Tengah, yang mana dari hasil otopsi termaksud disimpulkan bahwa penyebab atau sebab kematian adalah luka yang diakibatkan kekerasan tumpul yang mengakibatkan mati lemas pada korban. Seperti itu, Mbak. Oke, artinya hasil autopsi ini menyebutkan bahwa luka yang diakibatkan kekerasan tumpul sehingga korban ini lemas, begitu Pak? Jadi penyidikan yang kita lakukan dari hasil gelar perkara pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021, di mana dari hasil gelar perkara yang kita lakukan meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan. Jadi meningkat status penyelidikan menjadi penyidikan, dan serangkaian kegiatan penyidikan sudah kita lakukan dengan sampai saat ini telah memeriksa 25 orang saksi, baik dari peserta, panitia, pembina Menwa UNS, termasuk kedua orang tua korban juga kita telah lakukan pemeriksaan. Penyidikan yang kita lakukan terkait dengan adanya dugaan kekerasan yang terjadi selama pelaksanaan pendidikan latihan dasar Pragladi Patria Menwa UNS Angkatan ke-36 yang dilakukan mulai hari Sabtu tanggal 23 hingga tanggal 24 di hari Minggu. Jadi ini dikuatkan dengan hasil otopsi yang kita terima pada Jumat kemarin dari tim kedokteran forensik Rumah Sakit Bayangkara Bidokes Polda Jawa Tengah, yang juga menyimpulkan bahwa akibat kematian adalah luka yang diakibatkan kekerasan tumpul yang mengakibatkan korban mati lemas. Ini menjadi bahan bagi penyidik untuk kembali menguatkan alat-alat bukti yang ada dari hasil penyidikan yang sudah kita lakukan untuk mengungkap atau menguat tindak kekerasan apa yang terjadi selama pelaksanaan diklat dimaksud dan oleh siapa. Ini yang menjadi concern dari penyidik untuk mengungkap kasus dimaksud. Baik. Termasuk beberapa alat bukti juga barang bukti telah kita lakukan penyitaan. Baik, sudah naik ke tingkat penyidikan dan juga sudah ada pemeriksaan terhadap 25 saksi. Apakah sudah ada informasi juga bagaimana kekerasan ini dilakukan terhadap korban, Pak? Ya,
nanti kita update berikutnya, Mbak. Jadi sementara ini masih menjadi konsumsi penyidikan, di mana minggu depan kita akan agendakan untuk memeriksa ahli untuk mengungkap kasus dimaksud, diminta keterangannya dalam kapasitas ahli. Yang pertama adalah ahli kedokteran forensik yang kemarin terlibat dalam pelaksanaan otopsi jenazah, termasuk ahli-ahli lainnya, dan juga dokter jaga yang menerima jenazah pada saat tiba di Rumah Sakit Muwardi pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 pukul 22.05. Pak Ade, berdasarkan pemeriksaan terhadap beberapa saksi, apakah sudah mengerucut atau sudah mengantongi nama tersangka, Pak? Oke, untuk tim penyidik terus bekerja hingga saat ini mengumpulkan seluruh alat bukti yang ada dari hasil serangkaian kegiatan penyelidikan maupun penyidikan yang kita lakukan. Dan minggu depan kita sudah agendakan terkait dengan pemeriksaan ahli maupun saksi lainnya. Kita berharap alat bukti yang sudah dikumpulkan oleh para penyidik ini diharapkan segera bisa kemudian kita lakukan gelar perkara untuk menentukan tersangka dalam kasus dimaksud. Nanti kita update berikutnya, Mbak. Baik, kita akan tunggu update-nya. Terima kasih Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak, Kapolresta Surakarta sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat petang, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.